Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan dipermudah segala urusannya dengan majikan, kerjaannya, dan sehat selalu di perantauan. Amin. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang kasus PRT yang kerja di Hong Kong, asal PL yang nuntut ganti rugi majikannya sebesar 280.000 atau sebesar 550 juta. Dan bagaimana tentang kasusnya, bagaimana tentang undang-undangnya, bagaimana kita belajar tentang ini semuanya, simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Panggil aja namanya Mbak PL ya, yang dimana dia ini tahun 2021 ia menandatangani kontrak, tepatnya adalah bulan Januari. Ya, bulan Januari 2021 tanda tangan kontrak. Kemudian April ya, Maret mbaknya ini berangkat ke negara Hong Kong untuk bekerja karena sudah tanda tangan kontrak tadi dan turun visa. Jadi di Hong Kong ini kalau Anda tanda tangan kontrak ya, itu majikan tanda tangan kontrak dan Anda tanda tangan kontrak di Filipina atau di Indonesia. Nah, di situ kan ada tertera Anda tinggal di mana, ukuran nomor ukuran flat majikan Anda ini berapa besarnya, kemudian jaga apa saja di rumah itu, ada siapa, ada berapa orang, dan Anda ini tidurnya ini sama siapa. Ini semuanya sudah tertera di dalam kontrak kerja ya. Jadi tanda tangan dulu, kemudian selepas tanda tangan antara Mbak PRT-nya dan juga majikannya nanti dikirim ke imigrasi untuk disetujui kan. Itu prosesnya. Kemudian kalau sudah turun visa, Anda berangkat ke negara Hong Kong. Jadi pas bulan Maret 2021 mbaknya ini turun visa dan berangkatlah ia ya bulan Maret. Nah, biasanya kalau orang ini berangkat ke negara Hong Kong pas turun visa, ini belum tentu semuanya langsung diambil oleh majikan. Sama seperti mbak ini ya. Ini juga belum diambil oleh majikannya karena ia karantina. Kan karantina waktu itu ya 2021. Jadi Maret datang, kemudian karantina, baru April diambil oleh majikannya untuk bekerja. Jadi April 2021 ini baru bekerja. Nah, bekerja di situ dia tuh mendapat pengalaman yang nggak mengenakan dari juragan laki-lakinya, yang dimana mbak ini sering banget dipeluk, kemudian disentuh-sentuh, kemudian pipinya digini-ginikan dan pantatnya ini dicuel-cuel, bahkan otong milik majikannya ini dipepet-pepetkan ke badan mbaknya ya. Nah, tidak hanya itu saja, mbaknya ini juga disuruh memijat dan disuruh melakukan aktivitas entah itu senam di depan majikannya. Hal ini membuat si Mbak PL ini nggak nyaman ya. Ketika dia nggak nyaman, dia tuh mencoba menolak ya. Memang benar mbaknya menolak, maaf saya tidak mau dan aku tidak nyaman. Nah, hal itulah yang membuat si majikan ini tidak kapok ya, tidak kapok untuk terus memepet si Mbak PL ini. Sampai suatu saat Mbak PL ini geram banget dan ia memutuskan kontrak kerja. Di situ bulan September di tahun yang sama yaitu 2021, dia ini langsung melaporkan perbuatan si majikan laki-lakinya kepada Kepol, dan sebenarnya ini sudah dimasukkan ke sebuah pengadilan ya, karena memang ada datanya. Jadi walaupun diproses ke pengadilan atau enggaknya, tapi kalau sudah melaporkan dan memberikan catatan, ini sudah masuk di pengadilan. Jadi pengadilan ini sudah ada catatan bahwa September 2021 Mbak PL ini sudah pernah melakukan gugatan kepada majikannya, dan kemudian
mbaknya ini tidak bisa meneruskan karena ia harus pulang ke kampung halamannya, yaitu di PL sana ya. Nah setelah pas itu, karena mungkin belajar banyak membaca informasi, kemudian ditanyain kenapa kok kamu tidak mau kerja ke Hongkong lagi. Oh, aku dulu pernah mendapatkan pelajaran atau hal yang tak senonoh oleh majikan aku, dan kasusnya pernah sih tak ajukan. Oh, kamu bisa loh mengajukan kembali, membuka kasusmu kembali, karena waktumu masih belum lama loh, dalam jangka setahun itu masih bisa. Oh bisa ya, ya udah. Sama temennya, akhirnya mbaknya ini gugatannya yang dulu pernah ia ibaratnya nggak jadi gugat lagi, nah dibuka kembali. Akhirnya tahun 2022 baru digelar kasus ini kembali. Nah jadi di dalam kasus ini si majikan itu satu dituntut atas diskriminasi gender ya, jadi dia ngajarnya perempuan, kemudian melakukan hal tak senonoh terhadap si PRT-nya perempuan. Dan ini memang masuk kepada undang-undang pelanggaran SDU atau ini. Yang kedua adalah ini juga tuntutan karena Mbak PL telah kehilangan pekerjaan pendapatan ya. Karena itulah majikannya ini harus membayar ganti rugi dan perminta maaf terhadap PRT-nya, karena nggak hanya dia grepe-grepe, namun ada perkataan yang menyakiti si Mbak PL. Jadi dalam poin ini ya, kita tahu bahwa negara Hongkong ini bagus banget undang-undangnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan majikan terhadap PRT asing ya, termasuk pelanggaran asusila terhadap PRT-nya. Ketika ada laporan pelanggaran asusila yang tak senonoh terhadap PRT, ini dampaknya buruk loh Mbak bagi majikan itu sendiri. Yang pertama, denda ya iya, kemudian di penjara ya iya, kemudian ini akan mempengaruhi pekerjaan si juragannya. Kemudian yang keempat, ini bisa kehilangan mata pencaharian, yaitu berupa biasanya kalau orang kerja kan mendapatkan itu ya pensiunan. Nah pensiunan ini bisa nggak bisa dicairkan loh Mbak ya. Jadi seharusnya majikan ini berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tak senonoh terhadap PRT-nya. Nah itu bagusnya negara Hongkong memiliki undang-undang untuk benar-benar menjaga PRT asing yang bekerja di negaranya. Namun dengan satu syarat Mbak, harus memiliki bukti yang kuat. Dan yang kedua, harus ada backingan yang kuat. Jadi betapa pentingnya Anda ini memiliki ibaratnya adalah laporan ke organisasi yang kemudian nanti bisa ditembuskan kepada konsulat atau KJRI ya. Itu penting banget. Oke, untuk kawan-kawan semuanya tak sarankan kalau mendapatkan hal yang sama seperti Mbak PL tadi, usahakan betapa pentingnya yang namanya catatan. Kayak mbaknya itu, Anda memiliki catatan secara lengkap kronologinya bagaimana, ini bisa dimasukkan ke tuntutan ya, menang atau enggaknya sama sudah ada catatan. Dan di situ Anda memutuskan kontrak kerja ini ada poin yang mendukung, salah satunya Anda dilecehkan oleh majikan Anda ya. Jadi ketika Anda memutuskan kontrak kerja punya alasan yang kuat. Oke. Saya salut ya sama Mbak PL, entah itu sengaja atau enggaknya, tapi bagus loh, banyak banget Mbak PL ini melakukan tuntutan gugatan ganti rugi kepada majikan yang benar-benar melakukan tindakan asusila terhadap mereka. Bahkan ketika dia memutuskan kontrak kerja karena dipaksa sebuah keadaan, mereka tuh bisa menuntut loh ya. Jadi itu bagusnya mereka, sengaja apa enggaknya kan yang salah tetap aja si majikan ya menurut aku. Karena
sudah tahu bahwa PRT itu nggak goblok tuh loh ya, karena mereka bisa menyerang Anda balik, walaupun memang entah itu memang sengaja apa enggaknya. Namun sekali lagi, majikan laki-laki itu terlalu bodoh ketika dia ini tergiur PRT-nya dan melakukan hal yang jelas-jelas bisa merugikan, kecuali kalau PRT-nya mau, itu beda lagi. Namun kalau sudah menolak, tidak, aku tidak mau melakukan, ini bisa berakibat fatal pada majikan laki-laki. Jadi memang banyak ya Mbak PL melakukan tuntutan seperti ini, dan ia menang loh Mbak, banyak yang menang juga loh. Apakah Mbak Indonesia ada? Jawabannya ada. Jadi Mbak Indonesia juga ada kasus seperti ini. Bagaimana tentang kasusnya nanti kita bakal bahasnya di lain video. Channel ini sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.